Jadi gimana nih Pak Ed? Ada yang ingin Ya dibincangkan lebih jauh? Gini nampaknya Mas Dur tuh ngantuk Kiai. Mau nunggu buka puasa begitu? Iya. Oh, Masya Allah. Kan dia tidur juga ibadah. Wah. Ketimbang kita jalan-jalan kemana dia? Iya. Ini cuacanya adem banget Mas Dur. Iya tuh. Tapi sebentar, karena kita juga mau mencari jawaban tentang rahib-rahib yang berhubungan dengan pembelajaran itu. Oh ya. Dan nanti Ya. apa ya gitu. Ya, begini ada pertanyaan tentang rahib atau pendeta yang mengetahui Taurat dan Injil, dan pada saat kenabian baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu memainkan peran besar, peran penting. Mungkin teman-teman, bapak-bapak ingat ketika baginda Nabi diutus menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dalam riwayat yang umum itu setelah tahanus, dalam hal ini beribadah di Gua Hiro, lalu menerima wahyu yang pertama. Riwayat umum itu mengatakan kalau baginda Nabi itu turun dengan sedikit tergesa-gesa dan sampai di rumah itu, rumah Sayyidatina Khadijah sallallahu alaihi. Dan kalau kita lihat jaraknya sekarang jauh sekali itu. Jadi tergesa-gesanya baginda Nabi agak jauh juga itu, dari Gua Hiro sampai ke rumah itu mungkin lebih dari 10 km saya kira. Artinya ya Jauh lah itu. jauh. Itu jalan kaki ya? Betul. Belum ada unta atau gimana? Ada, ya. Hanya ini situasinya ketika menurut riwayat umum ini ya, diliputi oleh, karena yang kemudian disampaikan pada Siti Khadijah sallallahu alaihi wasallam, zammilini, selimuti aku, gitu. Seakan-akan ya berat begitu ya. Nah, kemudian Siti Khadijah menenangkan dalam tanda petik bahwa yang dialami baginda Nabi ini sebetulnya itu sudah termaktub dalam Taurat dan Injil, begitu kurang lebih. Nah, dari mana Siti Khadijah tahu? Sehingga kok Siti Khadijah yang lebih tenang? Nah, ini memang pertanyaan-pertanyaan seputar riwayat turunnya wahyu yang pertama. Kemudian dibawalah oleh Siti Khadijah, untuk yang seperti ini kita tanya saja, ada dari keluarga Siti Khadijah namanya Warokoh ibn Naufal. Nah, ia yang menulis, ia yang membaca Taurat, ia yang membaca Injil. Tapi dari mana Siti Khadijah? Bahwa Siti Khadijah ketika melihat apa yang terjadi pada Rasulullah SAW, saya lagi ini menurut riwayat umum ya, itu kemudian menyarankan kepada Warokoh bin Naufal, karena Siti Khadijah tahu, Warokoh bin Naufal tahu Taurat dan Injil, dan Siti Khadijah juga membaca Taurat dan Injil. Kurang lebihnya lah, kita itu kalau mau menyarankan seseorang untuk menghadapi masalah kepada orang lain, kita tahu kapasitas orang lain yang kita rujuk itu. Tidak mungkin kita salah-salah. Betul. Dan dari mana kita tahu? Karena kita ya seperti Siti Khadijah, benar. Kenapa dirujuk pada rahib Warokoh bin Naufal ini? Karena Siti Khadijah juga membaca Taurat dan Injil, begitu. Dan Warokoh bin Naufal menenangkan. Ini yang tertulis dalam Taurat dan Injil tentang kenabian baginda Nabi itu. Saya sebetulnya ada versi lain atau versi tambahan yang mengatakan ketika, dan ini sebelum kalau turunnya wahyu kan baginda Nabi usia 40 tahun. Nah, ini pada usia pernikahan. Saya melalui kesempatan bincang dengan teman-teman ini ingin menyampaikan mungkin pendapat saya pribadi, karena ada yang menyebutkan Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi itu sudah pernah menikah sebelum dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bahkan yang mengatakan suaminya itu ada 2 sebelum baginda Nabi. Jadi baginda Nabi ini adalah suami ketiga. Nah, dalam hal ini saya ikut riwayat yang menyebutkan Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam belum pernah menikah sebelumnya.
Jadi dengan baginda Nabi adalah pernikahan yang pertama. Dan ketika beliau mendengar, tahu tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dalam perkara perdagangan itu ada bersentuhan, ada irisan dengan Hazrat Abu Thalib, Sayyidah Khadijah pernah meminta baginda Nabi, dalam hal ini pemuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lahiriah, itu untuk mengantarkan barang dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam. Dalam hal ini baginda Nabi dalam tanda petik bekerja untuk Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi. Kadang itu saya jadikan, kalau kita ngobrol seperti ini, baginda Nabi bisa membaca, menulis atau tidak, saya jadikan itu sebagai argumentasi. Baginda Nabi berdagang. Apakah baginda Nabi berdagang tidak ada tulis menulis catatan ya? Dulu saya diskusi sama teman-teman waktu saya di Suriah dulu, kata teman-teman yang tetap percaya baginda Nabi tidak berada pada posisi membaca dan menulis, kata dia, jangan samakan dagang kita, dagang kamu dengan dagang bagian Nabi. Kalau dagang bagian Nabi tidak hitung-hitungan untung rugi. Jadi mau dibeli berapa silakan. Loh, saya bilang, pertama harus ada dalil. Yang kedua, hati-hati. Yang bagian Nabi dagangkan itu barang Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi. Bagaimana mungkin amanat itu? Jadi ya barang Sayyidah, barang orang lain dalam hal ini. Pasti baginda Nabi Al-Amin, menjaga amanat. Jadi ada hitung-hitungan. Nah, apakah hitung-hitungannya ditulis atau tidak? Nah, ketika baginda Nabi berdagang itu, Sayyidah Khadijah itu menitipkan seseorang mengikuti Rasulullah SAW. Ini asisten sahabat setia Siti Khadijah sallallahu alaiha, namanya Maisarah. Nah, Maisarah ini asisten Siti Khadijah dalam berdagang gitu, dalam usaha. Ya, yang membantunya ini sahabat setia namanya Maisarah. Begitu. Kenapa tersenyum? Ya, punya kenalan namanya Maisarah? Banyak ya. Banyak ya. Salah satu yang sudah tutup. Kenalan tapi tutup. Iya. Buka lagi. Buka lagi sekarang. Maju. Ini manajernya. Saudara, ya, apa itu boleh disampaikan? Apa itu Maisarah? Ya. Tapi sebenarnya ada semacam keteladanan tadi ya. Kita ingin membuka sebuah usaha yang dari kita untuk kita, gitu kan ya, kita mau meneladani apa yang disampaikan ya tadi, bahwa amanah, kejujuran, keterbukaan itu kita akan akomodasi dalam sebuah komunitas yang namanya Maisarah Sahabat Setia. Oh, begitu. Disingkat Maisarah Satset, sahabat setia. Ya, insya Allah usaha sejenis koperasi begitu ya, untuk kemaslahatan bersama. Ya, sudah terdaftar ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, itu Pak Edi. Ya, Makanya jangan dianggap tutup. Ya, Justru soalnya pelapaknya sudah ada lagi. Ya baik. Nah, sahabat Maisarah ini dititipi oleh Siti Khadijah sallallahu alaihi. Sebetulnya Siti Khadijah itu ingin sahabat Maisarah ini mencatat setiap perilaku Rasulullah SAW. Bagaimana dagang beliau, bagaimana akhlak, bagaimana perilaku, bagaimana lisan, ucap. Terkesannya jadi bagaimana ya? Tadi asisten. Asisten. Nah, pulanglah sahabat Maisarah ini mengabarkan kepada Siti Khadijah sallallahu alaihi, dan Siti Khadijah itu membenarkan dengan kurang lebih kalimat, ini akhlak yang termaktub dalam Taurat dan Injil. Di akhlak-akhlak yang disampaikan ini yang disampaikan oleh Alkitab itu begitu. Jadi ada dua versi yang menunjukkan bagaimana Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi itu membaca Taurat dan Injil. Sebetulnya menarik ini cerita pernikahan Siti Khadijah sallallahu alaihi, karena ada yang sampai mengibaratkan bukan hanya tentang rentang usia yang jauh, posisi beliau sudah menikah atau belum, termasuk juga tentang jumlah mahar atau mas kawin yang sampai menyebutkan 19 unta merah.
baginda Nabi meminang Siti Khadijah Salamu alaiha dengan 19 unta merah, yang satu unta merah itu seharga Mercedes seri terbaru lah, saya kurang tahu. Nah, menurut saya ini ada hal yang perlu Diluruskan. dibincangkan lebih jauh. Aisaroh. Menarik ya, menarik. Iya. Gitu ya. Jangan lagi ya. Oh, udah langsung. Sudah mau. Langsung ya. Kiai mau istirahat ya. Makasih semuanya. Terima kasih sekali lagi kunjungannya. Ada beberapa ya hal yang bagus kita teladani sebagai uswah, kita melanglang buana ke Bukit Tursina dan Masya Allah. kita walaupun tidak mengetahui pasti perbincangan antara Nabi Musa dengan Allah, tapi paling tidak kalau misalkan kita berniat di situ sudah nyampe begitu. Amin. Kemudian di antara pembahasan yang kita dapatkan jawaban adalah orang-orang yang tinggi gitu kan ya. Iya. Al-alim. Ilmu kita juga bisa mempunyai potensi yang berilmu, tapi tolong nisbahkan kepada hal-hal yang baik. Maka itu membantu Nabi Sulaiman yang seperti Benar. Nah, Luar biasa. ada kemungkinan yang tadi itu apakah kalian termasuk orang yang tinggi sehingga tidak mau sujud kepada Adam? Yeah. Itu orang tinggi yang paling tinggi kayaknya, Yeah. gitu ya. Paling tidak itu uswah kita. Mari kita bisa mendapatkan jawaban. Kita terus menuntut ilmu dengan tidak berpaling kepada dinisbahkan kepada siapa waktu itu. Wah, Itu kelihatannya ya. Siap. Ya, para pencari jawaban mudah-mudahan bisa. Terima kasih banyak dan semoga bapak-bapak ini belajar dari teladan sahabat Maisarah, tetap menjadi sahabat yang setia. Terima kasih. Ya, satset ya. Ya. Amin, Kalau gitu, amin. kami pamit Pak Kiai. Baik, sama-sama. Doa selalu. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam keluarga semuanya. Saya terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa la